Apalagi drivernya bisa bermanuver, Wah, asik itu. asik bener. Itu speednya bisa terbang, asik itu. Asik. Tahun ini pemuda pelopor Kuburaya ini berhasil meraih juara pertama untuk pemuda pelopor tingkat nasional tahun 2024 bidang inovasi teknologi. Ini prestasi Tingkat yang nasional? Tingkat nasional. Wawancara proses kegiatan itu baru orang tua itu menyampaikan bahwa Sejenak kita dialog asik. Halo sahabat Sekda Podcast, jumpa lagi kita untuk sejenak kita dialog asik. Kali ini narasumber kita kedatangan Bu Rini Kurnia Solihat. Beliau adalah Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuburaya, Dinas Porapar. Ya. Selamat malam Bu Rini. Selamat malam, senang sekali bisa hadir di sini. Alhamdulillah, makasih atas kehadirannya Bu Rini. Kita ini banyak mendengar bagaimana dinamika geliat pariwisata, pembinaan kepemudaan di Kuburaya. Dengan kehadiran Bu Rini ini mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi lah ya. Informasi sekaligus juga barangkali nanti ada ide-ide yang kreatif yang bisa disampaikan ke masyarakat ya. Makasih sekali lagi atas kehadirannya Bu Rini. Terima kasih juga atas undangannya. Siap. Bu Rini di Dinas Porapar sudah berapa lama ini? Nah, ini sudah tahun kedua di kedua. Dinas Porapar. Kemarin dilantik pada bulan Oktober tahun 2022. Oh, udah 2 tahun. Jadi Sebelumnya? 2 tahun. Sebelumnya bertugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini cukup lama nih. 12 tahun, Bu. Jadi 12 tahun bertugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, baru kemudian berkesempatan untuk pindah ke Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata. Dinas Porapar. Dari Dinas Pemdes ke Porapar. Ya. Jauh juga ya, nyambungnya ya. Nyambungnya lumayan jauh ya. Iya. Tapi mungkin lokusnya sama-sama di desa juga ya. Betul, betul. Oke. Ya. Dan konsep dasarnya sebenarnya mungkin pemberdayaan juga ya. Pemberdayaan. Iya, konsep pemberdayaan masyarakat. Jadi memang sedikit banyak meskipun background ilmunya berbeda dan tidak terhubung gitu, tapi malah menjadi pengalaman yang dialami selama bertugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini turut memperkaya ini arah langkah di Dinas Porapar. Atau mungkin yang dirasa kalau dulu agak-agak karena urusan pemerintahan desa agak-agak streng gitu. Betul. Jadi agak-agak enjoy kali enggak? Atau malah lebih suntuk lebih. Rasanya tepat tadi yang disampaikan Bu Sekda. Kalau dulu memang urusannya banyak berkenaan dengan administratif desa, pemerintahan desa dan juga pemberdayaan. Nah, begitu geser ke sini kegiatannya lebih variatif, lebih kreatif dan ya menyenangkan dan membahagiakan. Berapa bidang di Dinas Porapar? Dinas Porapar saat ini lingkupnya ada 4 bidang utama, yakni bidang kepemudaan, kemudian bidang olahraga, bidang pariwisata dan juga bidang ekonomi kreatif. Jadi ada 4 bidang yang kita naungi di sana. Itu berapa kementerian itu? Wah. Kalau sekarang menangani berapa kementerian itu Ya, urusannya? Sebelumnya ini 2 kementerian. Yang pertama Kementerian Pemuda Olahraga dan Kementerian Parekraf, Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif. Tapi sejak transisi kepemimpinan Bapak Presiden yang baru, Bapak Prabowo, di mana ekonomi kreatif berpindah ada kementerian sendiri ya? Jadi kementerian sendiri. Akhirnya sekarang kita dinaungi oleh 3 kementerian besar. 3 kementerian, luar biasa ya. Dan dari 3 Kemenko yang berbeda. Oh iya ya? Ya, jadi luar biasa nih. Ekraf itu berada di bawah kenaungan dari Kementerian Kemenko Perekonomian. Kemudian pariwisata itu dari
sumber Kemenko pengembangan sumber daya manusia itu pemuda dan olahraga ini dari Kementerian sumber daya manusia dan pariwisata ini dari Kemenko yang baru ya ini saya agak ya, masih baru nih Kemenko yang terbaru yang dimunculkan. Jadi luar sebuah ini kalau dilihat dari tanggung jawabnya dari berbagai urusan sektor yang ditangani, terbayang saya ini gimana sibuknya dinas ini ya. Gimana Bu Rini bisa bagi waktu dengan keluarga juga, putra putri? 2 orang putra Pak. 2 orang putra 2 orang. Ya, yang saat ini juga memang sedang butuh-butuhnya nih Pak ya, karena berada dalam usia SMP. Yang satu yang besar dan yang kedua kelas 4 SD. Masih SD yang butuh perhatian benar ini ya. Betul. Ya. Nah, dalam melaksanakan tugas, tapi suami mendukung sekali ya. Suami juga ASN ya? Iya, suami juga ASN dan kebetulan juga bertugas di pemerintah Kuburaya, jadi sama-sama memahami dinamika dan sudah paham lah dia gimana tugasnya. Iya, ASN jadi alhamdulillah sangat mendukung selama menjalankan tugas. Ya mesti mendukung ini ya. Support sama-sama sukses ini ya. Iya. Oke. Nah, kalau kita lihat tadi ya, 4 bidang ya yang ditangani. Coba kita agak fokus satu persatu misalnya. Bidang kepemudaan. Ini fokusnya apa nih? Pemuda kan mungkin di dinas lain ada juga menangani pemuda. Misalnya di Dikbud mungkin? Enggak, atau Dikbud fokus di pendidikan ya. Gimana nih urusan pemudaan ini? Kalau kepemudaan ini memang kita fokus pada penduduk yang berusia, ini sesuai dengan yang diamanahkan dalam undang-undang bahwa pemuda itu yang berusia 16 sampai 30 tahun. Dan memang urusan yang ditangani oleh bidang pemuda ini menjadi urusan yang sangat luas ya, Sekda ya. Jadi mulai dari pemberdayaan pemuda, kepeloporan dan program-program inovatifnya, hingga bagaimana pembinaan terhadap organisasi kepemudaan yang ada di lingkup Kabupaten Kuburaya. Jadi ini memang suatu tantangan karena membidangi atau punya tugas untuk membina hal yang cukup besar gitu, Ya, tapi pemudaan besar, apalagi di era bonus demografi ini ya. Iya. Jumlah pemuda tentu lebih besar ini ya. Iya. Di Kabupaten Kuburaya sendiri terdata Bung Sekda bahwa pemuda ini jumlah usia produktif di 16 sampai 30 tahun itu di semester akhir tahun 2023 yang lalu itu mencapai 149.000 lebih orang. Jadi dibanding dengan jumlah penduduk Kuburaya yang 620.000 orang, ini seperempatnya ya, hampir seperempatnya. Jadi sebenarnya ini merupakan modal produktif ya Pak, sumber daya yang sangat produktif untuk mendorong pembangunan di Kuburaya. Jadi memang ini merupakan tanggung jawab besar kita juga untuk bagaimana membina para pemuda ini supaya bagaimana mereka punya keterlibatan yang baik dan punya partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk organisasi-organisasi pemuda yang ada. Organisasi pemuda juga. Apa konkretnya program pembinaan pemudaannya? Ya, kita juga mengacu pada program-program yang memang sudah ditetapkan di awal oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berhubungan dengan kepemudaan. Itu mungkin kalau bisa dijelaskan mungkin di awal misalnya berkaitan dengan kepeloporan pemuda. Peloporan. Iya, jadi kita mendorong. Oh ya, itu kan biasa ada pemilihan pemuda pelopor ya? Iya, betul. Kuburaya betul, ada juga kegiatan seperti itu ya? Ada.
Ada ya? Jadi ini merupakan kinerja yang memang dilaksanakan setiap tahun, pemilihan pemuda pelopor mulai dari tingkat Kabupaten Kuburaya. Jadi kita melaksanakan kegiatan pemilihan pemuda pelopor ini dengan mencoba mencari nih gerakan-gerakan pemuda yang inovatif, gerakan-gerakan yang membangun kepeloporan di tengah masyarakat, yang kemudian kita ajak mereka untuk bisa ikut serta dalam pemilihan pemuda pelopor dengan beberapa tahapan seleksi. Banyak potensi itu ya, pemuda pelopor di Kuburaya. Cukup banyak. Ikut di seleksi di tingkat provinsi, nasional? Wah, ini alhamdulillah nih. Tahun ini pemuda pelopor Kuburaya ini berhasil meraih juara pertama untuk pemuda pelopor tingkat nasional tahun 2024 bidang inovasi teknologi. Ini prestasi tingkat yang nasional? Tingkat nasional. Luar biasa ya. Prestasi yang sangat membanggakan karena melawan 38 provinsi ya Pak ya. Dan ini pun unik nih untuk kategori apa? Inovasi teknologi. Inovasi teknologi. Iya. Emang di era sekarang teknologi informasi ini menjadi ya segmen yang memang masif sekali ya. Bisa bersaing, bisa menjadi juara pertama nasional ya. Betul. Dari Kuburaya tahun ini ya. Betul. Tahun-tahun sebelumnya? Tahun-tahun sebelumnya pemuda pelopor kita juga sangat bersaing, jadi selalu menjadi bagian dari utusan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat hingga ke tingkat nasional. Juara yang terakhir yang kita dapatkan yang berhasil meraih juara terbaik itu di juara 2, waktu itu di golongan SDA ya, di bidang sumber daya alam dan kepariwisataan pada saat itu. Juara 2 nasional? Juara 2 nasional. Wah, itu hebat ya. Iya. Udah pernah kita capai juga, tapi ini merupakan prestasi yang terbaik nih Bung Sek, yang pernah kita dapatkan menjadi juara pertama di bidang inovasi teknologi. Dan bidang inovasi teknologi ini adalah bidang yang cukup berat karena bidang yang cukup berat. Pasti persaingannya banyak ini. Persaingannya banyak dan berhubungan dengan aplikasi-aplikasi hebat yang juga dibangun oleh para pemuda lain di belahan Indonesia lainnya, di penjuru Indonesia. Jadi ini merupakan sebuah capaian yang luar biasa yang bisa kita capai. Dan kita cukup berbangga karena ada pemuda asli Kuburaya yang bisa membangun sebuah aplikasi teknologi yang sangat inovatif dan diakui, digunakan oleh lebih dari 20 negara. Kalau boleh cerita ini. Boleh. Sekda ya. Ini biar justru di sini kita pengen tahu. Iya, nih benar. Ini sebenarnya sebuah aplikasi digunakan lebih dari 20 negara. Lebih dari oleh 20 pemuda ini. Negara. Iya, oleh pemuda asli dari Kuburaya. Ini bisa mengalahkan aplikasi yang apa? Yang sudah terkenal. Yang sudah terkenal itu ya. Iya. Kalau boleh sebut brand, ini aplikasi namanya Luar Kampus ID. Jadi sebuah aplikasi berbasis artificial intelligence yang mencoba membantu para pencari beasiswa untuk mendapatkan beasiswa sesuai dengan backgroundnya. Ini aplikasi AI ya? Sebenarnya aplikasi startup berbasis AI. Jadi mungkin kalau Bung Sekda tahu, kita putra-putri kita se-Indonesia, Kuburaya dan Indonesia ini biasanya punya kekhawatiran dan ketakutan soal bagaimana melanjutkan pendidikan tinggi, khususnya bagi keluarga yang kurang mampu. Dan kemampuan kita untuk memilah beasiswa apa yang cocok atau mungkin mengetahui jenis beasiswa itu masih sangat kurang. Tahu pun nggak ada beasiswa itu ya. Apalagi di daerah-daerah ya mohon maaf pinggiran kota gitu ya. Betul. Mungkin yang terkenal, mungkin yang kita tahu hanya LPDP gitu ya, atau beasiswa bidik misi atau yang lain. Padahal ada ribuan jenis beasiswa di dalam dan di luar negeri yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak kita, anak-anak kita. Nah, aplikasi ini bisa mencarikan itu ya? Betul. Jadi aplikasi ini membantu, dia membangun kerjasama dengan berbagai universitas di seluruh dunia dan kemudian membantu bagaimana
anak-anak kita yang memang membutuhkan ini bisa memilih beasiswa yang paling cocok untuk dia berdasarkan backgroundnya. Jadi nanti kita tinggal isi di dalam aplikasi itu, kita boleh isi nama, kemudian usia, kemudian asal, background pendidikan dan lain-lain. Nanti secara otomatisasi dari sistemnya kemudian mencoba mencarikan berdasarkan background dan juga minat yang kita inginkan jenis-jenis beasiswa yang memungkinkan kita untuk jadi aplikatif sekali ya. Aplikatif sekali. Kalau dulu bagaikan mencari beasiswa itu bagaikan kita mencari jarum di jemari Pak, karena susah ya, susah untuk mencarinya. Ini justru dipermudah. Jadi beasiswa yang mengejar kita dengan memasukkan dengan akses aplikasi tadi ya. Wah, boleh coba juga nih. Boleh coba. Siapa tahu saya juga masih berpeluang mendapat beasiswa Masih sangat berpeluang. Nanti kan ada jenisnya banyak ya. Nah, untuk seperti kita mungkin siapa tahu berminat untuk lanjut ke doktoral S3 itu juga cukup banyak udah luar biasa. Jadi ini sebuah aplikasi yang sudah digunakan lebih dari 1,4 juta pengguna. Itu kan basisnya by data dari ini dan pantas jadi juara satu nasional nanti ya. Dan sudah membantu ribuan orang bisa mengakses beasiswanya. Jadi luar biasa membantu luar biasa. Karena saya juga hadir di grand final pada saat itu penilaian di tingkat nasional, ini memang memunculkan kekaguman dari dewan juri dan juga para peserta yang lain bahwa memang ternyata ada aplikasi anak bangsa yang luar biasa dan itu anak Kuburaya pemuda Kuburaya luar biasa, prestasi membanggakan. Kalau untuk jenis-jenis organisasi kepemudaan tadi yang dibina banyak juga ya? Banyak. Saat ini ada 27 organisasi organisasi kepemudaan yang aktif, dan lebih dari 29.000 pemuda yang terlibat di dalam organisasi aktif tersebut. Jadi mulai dari dinaungi oleh KNPI ya Pak. KNPI ya, organisasi besarnya ya. Organisasi besarnya dan asosiasinya lah itu ya. Asosiasi, dan di bawahnya kemudian ada banyak organisasi-organisasi yang terbangun berdasarkan sektor dan juga minat yang mereka buat ya. Jadi ada itu membutuhkan berapa budget kalau punya 29.000 pemuda itu dengan berbagai sektor? Kan basicnya kan beda-beda tadi tuh, organisasi kepemudaan A dengan yang B kan masing-masing kan beda itu, pembinaannya gimana tuh, budgetnya terus emang SDM-nya berapa banyak tuh di kepemudaan ini? Kalau di bidang kepemudaan sendiri kita nggak banyak, ada hanya 8 orang ASN dan non ASN menghandle kepemudaan Sekuburaya. Luar biasa efektif sekali ya. Ini masih menjadi tantangan kita juga, tapi untungnya memang mungkin kuncinya membangun komunikasi yang efektif. Nah ini saya senang nih kalau dapat kata kunci ini. Ya biar masyarakat juga tahu persis itu kan, bahwa dengan 8 orang menangani 29.000 pemuda yang tergabung dalam organisasi, serta tadi 149.000 pemuda Sekuburaya yang harus dibina gitu ya. Luar biasa, 8 orang. Kata kuncinya komunikasi yang efektif. Iya. Karena kita kalau berbicara budget tentu kalau itu sih pasti nggak pernah cukup tidak ada yang cukup ya, tidak ada yang cukup. Tapi tentu dengan segala keterbatasan kita perlu mengambil cara-cara dan langkah-langkah yang efektif untuk bagaimana kemudian bisa kita merangkul kawan-kawan pemuda. Dan intinya memang itu tadi komunikasi yang efektif dan akhirnya bisa berkolaborasi dengan baik dengan para pemuda-pemuda hebat nih. Kolaborasi ya. Apalagi nah ini semangat bulan ini kan bulannya
Pemuda ini Wah, dengan betul, Sumpah betul. Pemuda ini kan 28 Oktober kemarin ya. 28 Diperingati juga di Kuburaya ya. Diperingati di Kuburaya melalui kegiatan, tentunya puncaknya di kegiatan upacara bendera yang Upacara memang wajib kita Hari Sumpah laksanakan, Pemuda, ya. Hari Sumpah Pemuda. Tapi rangkaian itu sebelum dan sesudah ini masih berjalan. Sekarang masih berjalan juga? Masih berjalan. Baru saja tadi pagi melaksanakan salah satu rangkaian dari kegiatan memeriahkan Sumpah Hari Sumpah Pemuda dilaksanakan oleh Taman Baca Punggur Cerdas. Nah, itu memanggil para pemuda untuk kemudian bagaimana memperingati Hari Pemuda dengan membangkitkan semangat mereka untuk ikut terlibat dalam gerakan-gerakan baik kepemudaan. Ini juga didukung oleh CSR dari PT Pertamina Patra Niaga. Nah ini nih, berhubungan dengan kolaborasi, kolaborasi tadi ya. Kalau enggak komunikasi yang efektif, kalau nggak cukup budgetnya ya. Nggak akan cukup budgetnya Sekda. Tapi lembaga-lembaga di masyarakat ini ya, ini luar biasa juga, modal sosial yang luar biasa nih ya. Iya. Kreativitasnya muncul tadi. Taman bacaan segala macam ini dikelola murni oleh pemuda ini ya. Dikelola murni oleh pemuda. Nah, salah satu kekuatan pemuda itu berarti yang masuk pelopor juga dia ini ya. Betul. Sekda. Jadi ini salah satu finalis pemuda pelopor di 2 tahun yang lalu. Dan kemudian mereka punya gerakan finalis di tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Dan alhamdulillah gerakannya berlanjut sampai dengan hari ini dan bisa membangun komunikasi dan kolaborasi yang efektif dengan pemerintah daerah. Nah, ini saya tuh jujur sangat salut dan kagum dengan pemuda-pemuda ini karena pertama jiwa kerelawanannya tinggi. Jiwa kerelawanannya tinggi. Jadi tidak semua orang bisa mengorbankan waktu, tenaga, bahkan mungkin biaya untuk kegiatan-kegiatan sosial seperti itu. Kegiatan sosial benar. Jadi ini sebuah kekuatan yang luar biasa. Kekuatan kedua inovatif dan juga kreatif dalam berbagai langkah. Jadi tidak selalu mengharapkan bantuan dari pemerintah saja, tapi mereka malah punya mandiri. Punya ide kreatif sendiri dan akhirnya juga malah bisa mengakses berbagai sumber daya yang akhirnya membantu pergerakannya menjadi terus berlanjut. Jadi ini merupakan sebuah kekuatan dari pemuda-pemuda Kuburaya ini. Kalau bidang pemuda olahraga, nah ini olahraga ini kan juga penting ini ya, untuk kesehatan masyarakat itu ya. Ini juga menjadi urusan yang saya yakin ini cukup berat ini, karena saya sering baca itu masyarakat Kuburaya juga sangat berprestasi di bidang olahraga ini. Ini gimana pembinaan yang dilakukan dinas ini? Nah, ini bidang olahraga ini kalau bisa kita bilang bidang yang membutuhkan investasi besar dan lama. Karena tadi tujuannya untuk memberikan kebugaran, kesehatan bagi masyarakat, tapi juga selain itu bagaimana berjuang agar bisa punya prestasi dan mengharumkan nama daerah di bidang olahraga. Nah, ini upaya-upaya pembinaan ini tentu menjadi sebuah langkah yang tidak mudah juga. Tapi ada investasi apa yang dilakukan pemerintah daerah? Sarana olahraga di Kuburaya? Sarana olahraga kebetulan karena posisi mungkin ya Bung Sekda bahwa Kuburaya ini berada di hinterland Kota Pontianak. Dukungan dari pihak swasta dalam hal ini investor terkait dengan pembangunan sarana olahraga ini menjadi hal yang luar biasa. Kalau kita lihat pembangunan sarana-sarana olahraga oleh pihak swasta ini cukup banyak, mulai dari mungkin kalau kita bisa lihat lapangan mini soccer, lapangan badminton gitu ya, mulai berkembang dan sangat luar biasa. Berbagai jenis olahraga ini terbangun dengan tanpa biaya dari pemerintah, tapi ini merupakan kekuatan kerjasama tadi, kerjasama dan artinya support. Semangat masyarakat luar biasa ya, modal sosialnya tinggi. Betul, dan mungkin juga ini merupakan bagian dari dukungan pemerintah daerah melalui kemudahan investasi bagi para pengelola sarana-sarana olahraga. Nah, selain itu dukungan dari pemerintah desa juga luar biasa ini.
Sekda. Jadi desa-desa juga turut bergerak dan bergeliat yang berhubungan dengan olahraga. Karena olahraga ini selain tadi menyehatkan juga ternyata memberikan hiburan dan juga kebahagiaan bagi masyarakat. Destinasi sebagai bagian dari event pertunjukan juga dari sisi olahraga. Kalau nggak salah kalau untuk desa sarana olahraga itu sebagai syarat juga untuk menuju desa mandiri itu ya. Betul, menjadi bagian dari prioritas pembangunan melalui dana desa juga untuk sarana olahraga. Jadi geliat desa juga luar biasa, mulai dari pembangunan lapangan sepak bola, lapangan voli, lapangan badminton. Ini yang olahraga yang digemari oleh masyarakat, itu juga banyak terbangun di. Bisa dibangun dari dana desa ya? Bisa dibangun dari dana desa. Jadi, kalau kabupaten sendiri ada planning itu untuk membangun sarana olahraganya? Tentu kita punya cita-cita besar nih Bung Sekda untuk bisa membangun sebuah kawasan olahraga yang tentunya bisa menampung keinginan atau minat dari masyarakat Kuburaya nih untuk berolahraga, dan ini tentu prosesnya tidak mudah dan panjang juga. Investasi besar juga karena bentuk investasi besar, tapi kami juga sedang membangun komunikasi lah dengan berbagai pihak, termasuk dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang mungkin bisa mensupport untuk proses pembangunan kawasan olahraga yang terpadu di Kabupaten Kuburaya. Mestinya seperti itu, karena Kuburaya sebagai daerah baru ini kan tentu kemampuan keuangan dan sebagainya kan masih terbatas ya. Betul. Jadi sementara program yang prioritas pelayanan pada masyarakat memang membutuhkan skala prioritasnya lebih ini ya. Bukan berarti olahraga tidak prioritas ya, karena tadi untuk menyehatkan masyarakat ya. Betul. Nah, tapi ke arah sana ada itu rencana atau planning ke arah sana ini juga masih kita terus lakukan upaya-upaya untuk bisa bangun, dan ini merupakan kami pikir ini bagian dari investasi yang baik juga, karena lokasi Kuburaya yang menjadi bagian dari berdekatan lah ya dengan Kota Pontianak, artinya market dari kawasan olahraga ini menjadi luar biasa, dan jika memang bisa terbangun di Kabupaten Kuburaya ini pasti akan menjadi daya tarik bagi masyarakat, dan tentunya akan bermanfaat bagi dampak ekonomi masyarakat pasti, dan juga tentunya dampak pendapatan daerah bagi Kabupaten Kuburaya. Pasti. Peluang itu harus direbut Kuburaya karena Pontianak ini kan kecil. Betul. Kecil sudah susah berkembang. Bahkan akhirnya jalan raya dijadikan sarana olahraga di Pontianak kan. Betul, ini peluang bagi Kuburaya, mestinya harus ditangkap peluang ini ya, direncanakan. Tapi tadi mungkin skala prioritasnya direncanakan betul kalau begitu ya. Betul. Memang kalau potensi Kuburaya sendiri untuk atlet-atlet ini ada itu. Luar biasa Kuburaya. Bicara prestasi dulu nih, Bung Sekda nih. Di tahun 2024 ini adalah tahun di mana Kabupaten Kuburaya bisa meraih juara umum pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Sebuah event yang sangat bergengsi Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Popda. Sekalbar. Kuburaya juara umum. Luar biasa, ini juga pertama kalinya kita bisa meraih. Ini pelajar ini. Pelajar. Kader atletnya sudah bagus ini ya. Betul. Ini kader atlet-atlet profesional di masa depan. Karena masih pelajar nih. Nanti itu sudah juara umum ya. Sudah juara umum. Dan ini sebuah keberhasilan yang luar biasa, bisa mengalahkan nih gudangnya atlet Kota Pontianak biasanya Kota Pontianak dengan pembinaan sarana yang luar biasa, ternyata Kuburaya bisa meraih juara umum di atas juara pertama. Jadi ini sebuah prestasi yang luar biasa. Dari prestasi Popda itu mungkin kita bisa lihat beberapa cabang olahraga unggulan. Apa saja? Pertama silat. Pencak silat ini meraih
medali yang terbanyak pada saat Popda kemarin. Kemudian kita juga berhasil meraih medali emas dari cabang olahraga bola voli. Bola voli. Ini juga olahraga yang sangat diminati dan oleh masyarakat. Di masyarakat cukup masif ini ya. Masif dan olahraga yang ya olahraga masyarakat lah gitu olahraga masyarakat dan ternyata secara prestasi juga membuktikan bahwa kita juga punya prestasi di sana. Kalau bola, sepak bola kita juga berhasil sampai ke semifinal. Semifinal. Iya, jadi ini runner up. Iya, runner up. Jadi ini sebuah prestasi juga, prestasi juga untuk kader-kader kita. Jadi olahraga sangat punya potensi ya di Kabupaten Kuburaya. Olahraga di beberapa wilayah itu kan itu menjadi sarana, bahkan kalau sudah masuk ke olahraga profesional menjadi lapangan tempat orang ibarat kata menjadi mata pencarian itu. Betul, ya. Menjadi profesi. Profesi Bung Sekda. Dan sekarang jujur nih Bung Sekda, olahragawan ini menjadi profesi yang sangat menjanjikan. Iya, apalagi Indonesia sekarang sepak bola Indonesia luar biasa nih. Sepak bola Indonesia lagi naik daun benar ya. Naik-naiknya dan kita lihat. Mudah-mudahan potensi itu ditangkap putra-putra Kuburaya ya. Dan menjadi motivasi juga. Menjadi motivasi untuk terus mengembangkan diri di bidang olahraga sehingga nanti bisa memang menjadi atlet-atlet profesional suatu saat nanti. Ini betul. Prestasi. Tapi prestasi tidak cuma di tingkat sekolah saja, anak-anak sekolah atau pelajar. Tapi kita juga punya prestasi kemarin di Pekan Olahraga Provinsi, Porprov di provinsi yang diselenggarakan di 2023 yang lalu. Kita juga berhasil meraih posisi runner up. Jadi runner up tingkat provinsi. Iya. Porprovnya ya. Di Porprov dan kalau untuk PON kita untuk dari PON bisa mewakili provinsi ada? Iya, ada juga dari atlet Kuburaya yang meraih ini medali emas pertama di cabang Hapkido. Di cabang Hapkido, seni bela diri Hapkido itu emas pertama Kalimantan Barat pada PON yang lalu itu diraih oleh atlet Kuburaya. PON tahun ini di Aceh Sumatera Utara. Iya, di Aceh Sumut. Itu diraih oleh atlet Kuburaya. Dan atlet Kuburaya berhasil menyumbangkan 1 emas dan 1 perunggu pada gelaran PON tahun 2024 ini. Menjadi perwakilan provinsi. Luar biasa bersaing di tingkat nasional juga. Luar biasa. Untuk kan olahraga ini banyak cabangnya. Ada KONI ya. Betul. Asosiasinya. Ada apa lagi yang penyandang cacat itu? Iya, NPCI. NPCI juga ada. Di Kuburaya ada itu. Ada ya. Dan ada satu organisasi lagi Bu Sekda, olahraga tradisional. Olahraga tradisional. Iya, Kormi. Jadi ada tiga organisasi besar yang menaungi keolahragaan. Jadi olahraga prestasi. Dan ini berkembang di Kuburaya ya. Berkembang terus. Atlet-atletnya ada di Kuburaya. Luar biasa ada. Biasa ya. KONI itu sekarang membawahi pengurus cabang olahraganya ada 43 cabang olahraga ya. 43 cabang. Iya, 43 cabang olahraga. Di Kuburaya berjalan semua aja. Di Kuburaya berjalan semua dan ini selalu ada perwakilan atlet juga yang muncul untuk ikut serta di gelaran-gelaran kompetisi di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Nah, yang terakhir NPCI kemarin juga luar biasa raihan medali emas. Kalimantan Barat itu ada 15 medali emas dan 4 medali emas diantaranya disumbangkan juga oleh atlet Kuburaya. Dari 15, 4-nya dari Kuburaya. 4 dari Kabupaten Kuburaya. Jadi berpotensi sekali ya. Potensi yang sangat luar biasa. Jadi bahkan atlet dari penyandang disabilitas ini juga cukup banyak dan punya potensi untuk memberikan menyumbang raihan medali bagi daerah. Jadi luar biasa. Kalau sudah emas di tingkat nasional berarti mewakili Indonesia itu ya, kalau tingkat internasional ya. Betul. Satu atlet disabilitas kita NPCI Kuburaya ini juga ikut berlaga di Olimpiade Paris
Paralimpiade Paris. Jadi Olimpiade untuk para penyandang disabilitas. Paralimpiade di Paris tahun ini 2020. Mewakili Indonesia Pada cabang lempar lembing atas nama Fauzi Purwolaksono, asli dari Kuburaya. Walaupun belum bisa meraih medali pada gelaran Paralimpiade Paris, tapi kita juga sudah sangat berbangga ada atlet Kuburaya yang bisa lolos pada mewakili Indonesia di ajang internasional. Luar biasa juga nih. Dapat saya bayangkan gimana pembinaan dari dinas terkait dengan segala keterbatasan tadi. Pasti SDM-nya juga nggak lebih banyak dari bidang kepemudaan tadi ya. Lebih sedikit lagi malah. Gitu. Jadi di bidang olahraga ini hanya sekarang tertinggal 5 orang saja. 5 orang menangani pembinaan 3 asosiasi olahraga tadi, besar. KONI, KORMI, NPCI, dan 43 cabang olahraga. KONI aja 43 cabang. Iya, KONI aja 43. Belum lagi KORMI. Belum yang lain. 5 orang. Efektif sekali ya. Waduh. Tentu dengan segala tantangan dan pasti apa yang kita lakukan belum maksimal, tapi tadi kita berjuang berjuang terus. Medali emas tadi udah didapat itu udah barometer itu. Ya. Tentu dukungan dari pemerintah daerah juga luar biasa, Bung Sekda, bahwa dukungan dari Pemda ini, perhatian kepada atlet ini juga sangat baik. Salah satunya ditandai dengan pemberian bonus kepada atlet-atlet yang meraih medali, menyiapkan bonus. Memang besar bonusnya. Wah, lumayan ya. Relatif sih ya. Relatif. Besar kecilnya relatif dan kita sadari memang atlet ini kan pembinaannya panjang. Itu tadi yang saya bilang soal investasi jangka panjang. Jadi memang nilai uang ini menjadi kecil jika dibandingkan tapi kalau udah hobi itu masyarakat investasi. Juga semangat masyarakat kan luar biasa ya. Iya, mudah-mudahan semangatnya karena melaksanakan hal yang disenangi ya Bung Sekda ya. Jadi mudah-mudahan dia tetap semangat untuk meraih prestasi-prestasi. Kalau bidang itu bidang olahraga ya. Kalau bidang ekonomi kreatif, ini kan kementeriannya juga baru nih. Memang di Kuburaya ekonomi kreatif nih apa ini yang di hulu hilirnya? Iya, memang ekonomi kreatif ini kan sebenarnya memang merupakan hal yang baru, penamaannya ya, nomenklaturnya penamaan yang baru, tapi sebenarnya memang sudah dilaksanakan oleh masyarakat cukup lama. Jadi kalau kita lihat kan memang ada 17 subsektor ekonomi kreatif nih, banyak sekali sektor ekonomi kreatif yang sudah diakui, 17 subsektor ekonomi kreatif. Tapi memang di Kuburaya melihat potensi yang ada, Musegda, kami mencoba berfokus untuk terutama di 4 sektor ekonomi kreatif. Jadi yang pertama itu sektor kuliner, subsektor kuliner. Kemudian yang kedua subsektor kria atau kerajinan. Kemudian yang ketiga adalah subsektor fashion. Dan yang keempat adalah subsektor seni pertunjukan. Dan ini perkembangannya di Kabupaten Kuburaya luar biasa dan menjadi arah pengembangan kita pada pengembangan 4 sektor subsektor utama. Kalau saya lihat itu pertunjukan di Kuburaya luar biasa ya. Luar biasa. Ini dari lokal, domestik, bahkan dari internasional ada rencana tampil di Kuburaya. Iya, jadi pergerakan juga para pelaku seni dari internasional itu juga mulai bergerak juga untuk tampil di Kalimantan Barat dan Kuburaya. Jadi kalau kita lihat seni pertunjukan ini memang sangat potensial nih di Kabupaten Kuburaya, melihat lokasi, posisi dari Kabupaten Kuburaya sebagai gerbang Kalimantan Barat dan sangat strategis. Jadi ini sebenarnya sangat potensial untuk kita jadikan sebagai salah satu subsektor utama untuk sektor ekonomi kreatif. Jadi pergerakan event di Kuburaya nih sangat menjanjikan nih, Bung Sekda. Jadi fokus di 4. Iya, sementara fokus di 4 sektor itu subsektor itu ya. Luar biasa. Luar biasa. Kalau misalnya terkait dengan
apa pengembangan ekonomi kreatif ini sendiri, seperti Kria tadi ya. Ini kan tentu berkolaborasi juga dengan dinas lain dong. Betul. Sebagai pembina teknis itu, gimana apa koordinasi kolaborasinya? Iya, kita banyak berkolaborasi juga dengan beberapa dinas terkait. Beberapa diantaranya seperti dinas koperasi dan UMKM, karena di sana melakukan pembinaan terhadap para pelaku UMKM-nya gitu ya, membangun produk yang bisa diunggulkan berdasarkan potensi. Nah, kerjasama yang kami lakukan itu kalau di dinas Porapar sendiri yang dari bidang aircraft-nya mencoba untuk bagaimana menaikkan nilai tambah dari produk yang sudah ada itu, dan kemudian kami punya tugas untuk mempromosikan, mempublikasikan produk ini melalui berbagai langkah. Salah satunya misalnya melalui pameran produk ini. Jadi kita mendorong, kita mengikuti berbagai pameran di tingkat provinsi, tingkat nasional, bahkan di internasional. Beberapa kali kami sudah 2 kali Bung Sekda mengikuti kegiatan di Kucing misalnya, Sarawak. Itu bagian dari upaya kami juga. Go internasional. Walaupun masih satu pulau tapi cukup go internasional, dan mencoba untuk bagaimana promosi dan publikasi ini bisa menguatkan tingkat pembelian dari produk tersebut. Nah, itu langkah kerjasama. Dinas yang lain misalnya dinas tenaga kerja yang membidangi ketenaga kerjaan juga banyak berkaitan, karena di dinas itu banyak melakukan pelatihan kepada para pelaku. Salah satunya mungkin terkait dengan barista kopi ya, penguatan barista kopi dan lain-lain. Lagi tren ini. Ya, lagi tren dan menjadi salah satu produk kuliner unggulannya Kuburaya, karena Kuburaya juga penghasil kopi yang baik dan cukup diminati. Nah, para pelaku ini juga yang kami ajak untuk ikut serta misalnya dalam kegiatan pameran dan lain-lain. Itu bagian dari upaya kita untuk melakukan kolaborasi bersama instansi terkait. Termasuk lembaga-lembaga di masyarakat, mungkin ada CSR dari dunia usaha dalam pembinaan ekonomi kreatif ini. Ada di Kuburaya ya? Ada. Jadi Angkasa Pura, kemudian Bank Indonesia, dan juga Pertamina, ini juga bagian dari CSR yang banyak membantu dalam proses pengembangan produk-produk dari sektor ekonomi kreatif ini. Jadi support banyak pihak tentunya pasti sangat membantu untuk proses pengembangannya. Luar biasa ya. Kalau bidang pariwisata sendiri di Kuburaya gimana? Saya lihat nih, geliat destinasi wisata di Kuburaya ini luar biasa nih pertumbuhan nih. Betul Bung Sekda, ini luar biasa pertumbuhan wisata, khususnya wisata buatan nih. Wisata buatan. Kabupaten Kuburaya. Emang kalau alamnya nggak menarik di Kuburaya? Wah, menarik juga. Gitu. Ini kalau bicara pertama dulu wisata buatan, karena sepertinya arah pengembangan kepariwisataan ini mulai bergerak ke Kuburaya karena kekuatan lokasi Kuburaya ini. Selain bersebelahan dengan hinterland tadi, bersebelahan dengan kota Pontianak, bisa memanfaatkan gabungan jumlah penduduk yang market yang besar ini, luar biasa. Market Kuburaya udah 1 juta lebih nih. Betul. Kekuatan akses juga, karena akses transportasi juga cenderung mudah, dan tentu kekuatan Kuburaya sebagai gerbang Kalimantan Barat nih, karena bandara ada di gerbang udaranya Kuburaya, gerbang darat internasional Kuburaya. Betul. Jadi ini sebuah kekuatan yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak, khususnya pihak swasta dan juga masyarakat umum untuk membangun berbagai wisata-wisata buatan yang diharapkanlah menjadi sarana healing, masyarakat yang tidak jauh-jauh gitu, yang tidak jauh-jauh. Jadi mengambil market yang memang lokal saja udah besar, lokal aja sudah cukup. Investasi swasta untuk sektor swasta juga
untuk sektor pariwisata nih? Iya, luar biasa investasi Masuk ya? untuk sektor pariwisata ini luar biasa dari pihak swasta. Tidak cuma destinasinya, Bu Sekda, tapi juga amenitas pendukungnya nih seperti hotel, Perhotelan ya, bertumbuh di perhotelan Kuburaya bertumbuh Bentar terus. lagi bintang 5 ada ya? Sebentar lagi ada bintang 5. Wah, luar biasa. Kemudian restoran juga menggeliat, banyak tumbuh Nyambung dan tadi hadir. dengan ikrab Iya, yang kuliner tadi ya. Kuliner dan juga pusat perbelanjaan. Jadi sebagai bagian dari sana. Mall terbesar di Kuburaya ya. Mall terbesar juga ada di Kuburaya. Iya, iya. Paling keren Kalimantan Barat ya. Iya. Saya kira ada di Kuburaya. Jadi ini kekuatannya luar biasa. Tapi tadi selain itu yang tadi saya sudah sebutkan, wisata alam juga tidak kalah menarik. Kuburaya. Apa itu contohnya? Nah, Kuburaya punya bentangan mangrove terluas. Mangrove. Nah, terluas. Jadi ini merupakan sebuah kekayaan yang luar biasa. Ditambah lagi flora dan fauna yang ada di dalamnya itu beberapa diantaranya endemik dan memang hanya ada di Kabupaten Kuburaya. Oh gitu, masuk langka ini ya? Masuk langka. Tapi habitatnya masih bagus? Masih bagus dan terjaga. Salah satu contohnya ini kalau dari sisi flora kita ada jenis mangrove Candelia candle yang memang yang memang ada di sini, dan kemudian ada jenis-jenis langka mangrove langka lainnya yang memang juga ada di Kabupaten Kuburaya. Untuk satwanya ini luar biasa nih Bu Sekda. Kita punya pesut. Ada pesut juga di Kuburaya? Pesut yang berbeda dengan pesut mahakam ya, jadi beda. Jadi ini pesut yang memang khusus endemik ada di Kuburaya. Di Kuburaya ada ya? Iya, jadi ini spesies yang sangat menarik juga ya. Bisa menjadi wisata minat khusus. Betul, menjadi wisata minat khusus. Belum lagi kalau kita bicara soal bekantan, kera ekor pendek dan lain-lain. Jadi luar biasa lah menjadi alamnya dapat itu ya. Kalau pantai, jadi biasanya kan masyarakat senangnya angin laut ini. Ada wisata yang ada nuansa angin lautnya ini. Sebagai daerah yang juga punya wilayah pesisir yang cukup banyak, jadi pantai ini tentu juga ada. Salah satu pantai yang menjadi destinasi wisata unggulan kita ini sebenarnya Pantai Tengkuyung. Ini di Kecamatan Telupak Kedai. Ini pantainya kenapa dinamakan Pantai Tengkuyung? Karena di pantainya banyak tengkuyung-tengkuyung ya, kerang-kerang kecil yang menjadi keunikan sendiri. Selain itu pasirnya juga berwarna hitam. Jadi ini juga menjadi sebuah keunikan di Kabupaten Kuburaya. Kayak Parangtritis dong. Wah, luar biasa. Iya. Langka loh di Kalbar itu. Iya, langka. Pasir hitam ya? Pasir hitam. Jadi ini sebuah pantai yang unik ya, yang tidak semua tempat bisa kita kunjungi. Selain itu ada pantai kedua nih, Bung Sekda, di Dabong. Dabong? Iya, jadi ada pantai Dabong. Apa keunikannya? Nah, selain tadi pasirnya juga yang juga berwarna hitam, ini keunikannya dia bergabung dengan kawasan mangrove. Jadi kalau kita kolaborasi pantai dengan hutan mangrove ini ya? Hutan mangrove yang luar biasa. Jadi kalau kita ke belakang sedikit ada mangrove, pohon-pohon mangrove, kita jalan ke depan kita punya pantai yang sangat luas. Yang kalau sedang surut ya airnya, pantai kita bisa temukan hamparan pasir yang luas dan kita bisa menikmati sunset dengan view yang sangat luar biasa. Emang berapa jauh itu dari pusat kota? Kata kalau dari Pontianak sendiri misalnya. Dari Pontianak ya, dari Pontianak ini kita memang harus menempuh perjalanan. Kalau jaraknya hitungan kilometer berapa jauh? Hitungan kilometer. Ada 100 kilo? Kita menggunakan speedboat itu sekitar 2 jam dari Rasau. Aksesnya? Iya, aksesnya dari menggunakan speedboat itu 2 jam dari Rasau. Nah, ini bagian dari tantangan menemukan spot-spot terbaik ya. Tapi tentu bagi wisatawan yang memang tertarik dengan saya senang itu naik speedboat itu. Apalagi drivernya bisa bermanuver. Asik itu. Asik bener. Itu speednya bisa terbang. Asik itu. Asik. Dan kita bisa menggabungkan beberapa jenis wisata. Jadi wisata susur sungainya dapat melalui speed dan kemudian nanti kita bisa ketemu dengan wisata mangrove misalnya nih kalau ke Dabong ya Pak.
kiri kanannya kita menemukan hamparan mangrove yang cantik dan luar biasa. Kadang-kadang bisa ngelihat bekantan juga ketika kita berjalan dengan di kiri speed kanan di sungai kiri itu. kanan sungai itu. Terus ketika di ujung kita menemukan pantai dengan view yang juga luar biasa. Jadi ini Dan sebuah kuliner yang luar biasa di sana. Nah, tentunya, betul. Saya ingat itu kepitingnya, udangnya pasti Betul. seafoodnya luar biasa sih ya. betul. Kepiting, udang kerang, Iya, cumi iya, iya. dan lain-lain. Jadi itu juga menjadi kekuatan kuliner ya, kekuatan kuliner, Iya, kekuatan daya tarik tersendiri, daya tarik ya. wisata. Tapi tentu hal ini bukan hal yang mudah untuk juga Iya. melakukan pengembangan, Apalagi Kuburaya sebagai daerah baru ya. apalagi sebagai Daerah daerah lain baru berpuluh-puluh tahun mengembangkan wisata. ya, wisatanya. Tapi ya. kami meyakini dengan keunikan-keunikan yang dimiliki oleh Kabupaten Kuburaya, khususnya di wisata alam ini juga punya potensi yang luar biasa. Karena kita sudah mendata di beberapa tempat itu malah pengunjungnya ini wisatawan dari mancanegara, Sekda, yang memang secara khusus ingin ketemu dengan hal-hal unik yang dia tidak temukan di tempat yang lain. Jadi tujuannya pengembangan pariwisata ini di Kabupaten Kuburaya memang tidak selalu pariwisata yang bersifat massal atau mass tourism. Jadi betul, kita bisa mengembangkan melalui minat khusus, dan biasanya minat khusus apalagi wisatawan yang berasal dari mancanegara ini siap untuk membayar dengan harga yang tinggi gitu. Jadi kursnya udah berbeda. Ya, jadi secara dari sisi keuntungan dan dampak ekonomi itu juga sangat potensial. Asal mereka memang diyakinkan untuk bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman unik di sana. Seperti tadi bisa melihat flora dan fauna yang tadi kayak pesut. Ya, khas ya. Pesut, bekantan, mangrove jenis khusus. Kemudian biasanya mereka banyak tertarik dengan wisata yang mengedepankan local experience, Pak. Jadi pengalaman-pengalaman seperti misalnya mancing di sungai dekat sana, kemudian hasil pancingan itu bisa dimasak dan kemudian dicicipi bersama. Bagaimana kemudian dia pergi ke tempat penangkaran kepiting atau dan yang lain, dan kemudian langsung bisa memanen gitu ya. Nah, itu lokal experience itu yang biasanya menarik untuk para wisatawan minat. Sebenarnya bukan hanya wisatawan luar itu ya. Iya. Sekarang kan untuk anak-anak sekolah biasanya kan ada kegiatan-kegiatan ya tadi eduwisata. Iya, eduwisata itu kan. Iya, menarik itu. Iya, menarik, menjadi potensinya luar biasa emang. Ya, marketnya sudah terbuka ya. Potensi alamnya, atraksinya, amenitiesnya semua udah dapat, dan aksesnya juga relatif gampang dijangkau ya. Betul. Sebenarnya tinggal memanage, mengembangkannya aja nih. Benar. Luar biasa emang. Memang akhirnya upaya yang kami lakukan adalah bagaimana untuk bisa memperkuat kelembagaan pengelola wisata ini. Jadi lembaga yang bentuknya apa ya? Desa-desa apa? Iya, jadi di desa ada, kita coba kuatkan itu kelompok sadar wisata atau Pokdarwis. Pokdarwis yang kita arahkan bisa mengelola dan juga memelihara destinasi wisata yang memang ada di tempatnya. Tapi kami juga mendorong bagaimana Pokdarwis ini bisa melakukan kerjasama dengan operator-operator tour atau travel yang ini kuat. difasilitasi, dibina oleh dinas dibina oleh dinas melalui kerjasama kami juga dengan misalnya pihak asosiasi travel Indonesia ASITA gitu ya, kemudian Himpunan Pramuwisata Indonesia juga kita lakukan kolaborasi supaya mereka juga bisa membangun bersama paket-paket wisata yang menarik wisatawan sesuai dengan minatnya gitu, dan jika kita melakukan kolaborasi dengan operator-operator ini juga bisa kita melakukan publikasi itu secara lebih luas. Tentu kalau Pokdarwis di tingkat desa terbatas untuk aksesnya, tapi dengan melakukan kerjasama yang baik dengan pihak luar, para pihak jejaring pariwisata, minimal mereka dapat tahu, dapat transfer knowledge, informasi segala macam ya dengan kemitraan. Luar biasa. Ini kalau saya lihat ini Bu Rini dengan berbagai macam urusan ini
sibuknya luar biasa dia. Betul. Memang jadi kapan kumpul keluarganya? Waduh, ini memang sebuah tantangan karena saya baru mengalami juga. Ternyata bekerja di sektor yang membidangi pemuda, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif itu hari kerjanya nggak cuma hari Senin sampai Jumat. Tapi justru lebih banyak Kurang, di ya? Sabtu dan Minggu. Karena banyak kegiatan olahraga, kegiatan kepariwisataan, kegiatan pemuda yang biasanya malah dilakukan di hari-hari libur. Nah, ini menjadi tantangan juga nih untuk bisa Jadi kalau udah membagi full waktu. sampai dengan Sabtu Minggu itu kapan sama keluarganya? Atau keluarga ikut Nah, event-event itu? Bagian dari Sekalian. strategi adalah mengajak keluarga ya, iya, jadi iya. healing bersama. Iya. Tapi memang mungkin kekuatannya kita harus memberikan waktu yang lebih berkualitas Jadi secara kuantitas mungkin berkurang, tapi bagaimana memanfaatkan waktu yang sesempit mungkin itu menjadi sebuah pertemuan yang berkualitas. Nah, itu juga bagian dari upaya. Karena tadi kan masih ada putra yang kelas 4 SD gitu ya, yang masih butuh untuk perhatian. Ibu, ya. Masih berjuang sih Pak, masih berjuang. Karena menyeimbangkan ini ternyata bukan hal yang mudah juga, tapi alhamdulillah dengan support yang luar biasa keluarga dari keluarga orang tua besar. Orang tua alhamdulillah masih sehat, juga pensiunan ASN. Tinggal bersama? Tidak. Berbeda rumah tapi tidak terlalu jauh, jadi masih bisa sering ketemu. Jadi ini pensiunan ya? Iya, pensiunan. Iya. Jadi ini salah satu guru dan mentor dalam menjalankan tugas juga. Yang mensupport itu ya, yang orang tua mensupport ya, luar biasa. Luar biasa ya dari keluarga. Betul. Kalau cerita ini lebih panjang lagi nih kalau soal dukungan keluarga dari awal sampai dengan sampai di posisi saat ini. Apa yang bentuk dukungan dari keluarga apa ya disupport? Wah, ini dari orang tua ya? Dari orang tua. Orang tua kebetulan lulusan dari sekolah Pamong, sekolah Pamongan, dan juga meskipun bagian dari ASN, kami tidak hidup kekurangan tapi juga tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Ya, jadi memang ASN kan begitu. Ya, ASN cukup. Jadi ini sebenarnya pilihan hidup menjadi ASN ini juga ada cerita tidak langsung berlebihan, tidak menjadi hedon, tapi juga tidak kekurangan. Itulah uniknya ASN. Betul, uniknya ASN. Dan mungkin supportnya dari awal Pak. Jadi dulu ketika di awal pilihan hidup, ketika memutuskan dulu cita-cita, nggak ada cita-cita jadi ASN gitu. Nggak pernah itu anak sekolah kalau ditanya guru cita-cita apa, nggak pernah cita-cita jadi PNS, nggak ada. Betul jadi nggak pernah ada niat untuk jadi presiden itu ya. Iya, seperti terjebak sebenarnya. Terjebak menjadi. Tapi terjebak di jalan yang benar. Yang di jalan yang benar, ya. Tentu atas bimbingan dan juga doa lah, alhamdulillah. Ya pasti bisa ini dari pilihan-pilihan hidup yang kita pilih. Tapi enggak dipaksakan kan orang tua? Wah, tidak pernah. Nah, kebetulan alhamdulillah punya orang tua yang sangat demokratis sejak awal. Ini kalau boleh cerita Bung Sekda, sebenarnya dulu waktu lulus SMA, cita-cita itu belum ada, pengen jadi apa. Tapi saya punya mimpi besar untuk bisa kuliah di Universitas Gadjah Mada, spesifik itu. Universitas Gadjah Mada. Kenapa? Karena waktu dulu di zaman itu tahun 2001 pada waktu itu anak daerah yang bisa lolos di universitas PTN ya, perguruan tinggi negeri, apalagi di UGM yang waktu itu peringkat 1 tingkat nasional itu sangat sulit. Jadi saya punya mimpi besar untuk pengen sekali bisa kuliah di UGM apapun jurusannya apapun jurusannya. Jadi sangat bersemangat untuk memilih ke sana. Jadi tapi kita tahu orang tua juga karena lulusan dari sekolah Pamong punya keinginan lah gitu untuk anaknya juga meneruskan jalan hidupnya gitu di satu sisi. Tapi meskipun tidak memaksakan itu. Dan tambahan lagi dengan kondisi
ASN di masa itu yang serba terbatas, Iya. kita juga berpikir ya untuk biaya kuliah itu menjadi tidak gampang gitu untuk anak. Jadi waktu itu Terus disilahkan ikut untuk UMPTN. Jadi orang tua sangat open minded, demokratis, silahkan. Jadi saya ikut UMPTN di UGM pada waktu itu. Tapi sambil juga mengikuti tes di sekolah kedinasan, karena tadi pertimbangannya sepertinya orang tua nih punya keinginan ya. Jadi ini baktinya anak nih kepada orang tua, menghargai pilihan orang tua. Jadi ketika tes dan ketika pengumuman, alhamdulillah ternyata lolos dua-duanya. Jadi di UGM itu lolos di kedokteran gigi pada saat itu sebuah mimpi besar dan sebuah capaian besar untuk saya secara pribadi, karena memang mimpi besar. Tapi kemudian ketika tes waktu itu masih STPDN ya, sama STPDN itu juga lulus, dan pengumumannya di waktu yang bersamaan. Dimulailah dilema hidup. Salah satu pilihan hidup besar itu terjadi pada saat itu. Tapi kan Bu Rini sendiri cita-citanya kan di UGM itu. Iya, betul. Sangat ingin sempat pada saat itu dan kuliah di situ. Jadi pada saat memilih, karena waktunya bersamaan waktu itu pengumuman, dilakukan pemikiran panjang, juga mencoba untuk memohon. Jadi pemikiran utama akhirnya yang saya putuskan adalah bagaimana untuk bisa sekolah tanpa memberatkan orang tua. Luar biasa ya. Memberatkan orang tua. Jadi benar-benar waktu itu niatnya hanya untuk mempermudah orang tua yang waktu itu kita lihat kondisi keuangannya juga belum sebaik ASN pada saat ini ya, dan masih harus membiayai kakak yang kuliah di universitas swasta. Artinya kalau 2 orang berkuliah juga ini pasti juga menjadi tantangan. Kan orang tua sangat support sebenarnya. Tapi kenapa jadi kita mundur sebagai anak ini cita-cita tadi padahal iya, benar. Ya kesannya seperti mengorbankan cita-cita, tapi saya meyakini doa restu orang tua dan juga niat baik kita untuk tidak menyulitkan orang tua, karena kalau sekolah kedinasan kan gratis ya Pak ya, nggak bayar sekolah kedinasan itu. Kemudian ketika lulus juga kita sudah punya target capaian pekerjaan. Tapi kan luar biasa tadi mengorbankan ini ya. Iya. Karena bentuk bakti tadi juga bentuk bakti. Dan mempertimbangkan tadi kemampuan. Mempertimbangkan kemampuan. Tapi setelah itu tentu dengan restu dan doa orang tua, ternyata lulus STPDN, bekerja dan punya kesempatan mendapatkan tugas belajar di UGM pada jenjang S2. Jadi mimpinya akhirnya tercapai walaupun tertunda. Walaupun lulusannya beda ya. Walaupun lulusannya beda, tertunda beberapa tahun, tapi akhirnya cita-cita dan niat itu juga tercapai di S2. Dan ini menjadi cerita panjang sampai membawa saya di posisi ini juga. Jadi saya rasa itu posisi ini maksudnya gimana? Setelah kuliah kan kalau kata dinas itu kan biasa udah mandiri itu. Iya, gimana mandiri. Pengorbanan atau peran orang tua tadi? Iya, jadi setelah lulus dan kemudian bekerja dan kemudian lanjut bisa mendapatkan tugas belajar, artinya beasiswa ya di jenjang S2, akhirnya tercapai juga cita-cita untuk bisa kuliah di Universitas Gadjah Mada walaupun di jenjang S2. Nah, dengan langkah-langkah itu, pilihan-pilihan itu tentunya membawa kita di posisi yang sekarang ya. Jadi apapun pilihan kita di masa lalu kan pasti akan membawa di titik yang sekarang, dan dengan capaian di saat ini di usia yang mungkin relatif mudah sekali kita di ya, eselon 2 ya. Dan bisa mencapai jenjang ini juga ya, saya yakin tidak terlepas dari doa dan orang tua tadi restu orang tua dan yang tadi. Jadi sepertinya dulu seperti mengorbankan mimpi, tapi sebenarnya tidak ya. Jadi memang ini adalah langkah terbaik yang dipilihkan Tuhan untuk kita untuk mencapai posisi yang perjalanan hidup sekarang, perjalanan hidup. Jadi
Ya, Saya dapat membayangkan pasti Iya. orang tua bangga sekali ya. Iya, mudah-mudahan bisa iya, memberikan pasti. kebanggaan Bangga kepada sekali ya. orang tua. Iya, jadi Terus tadi dan kebanggaan tadi bentuk menyenangkan orang tua gitu ya. betul, Iya, untuk iya. menyenangkan orang tua. Dan ini uniknya, Bu Sekda. Jadi saya baru tahu setelah bertahun-tahun. Jadi setelah saya posisi menjadi kepala dinas, kebetulan waktu itu diwawancarai oleh TVRI, pada saat itu baru menjabat, dan kemudian dihadirkan tamu khusus spesial orang tua. Iya. Dan pada wawancara proses kegiatan itu, baru orang tua itu menyampaikan bahwa, wah ini saya agak sedikit sedih karena Iya, iya. pada saat itu orang tua baru menyampaikan ternyata mereka punya beban dan punya rasa seperti sedih karena saya harus mengorbankan Cita-cita tadi ya. Iya, iya, iya. cita itu. Karena mereka tahu juga perjuangan ketika mau mengikuti UMPTN dengan segala belajarnya, bimbingan belajar, mengikuti bimbingan belajar dan lain-lain, dan tahu bahwa itu bagian dari mimpi besar. Jadi ada beberapa step di dalam hidup itu yang ternyata walaupun tidak terungkapkan pada saat itu, tapi orang tua tuh ternyata juga memikirkan sebenarnya keinginan. Jadi selama bertahun-tahun itu sebenarnya Iya, orang tua itu juga berpikir dan menganggap menjadi beban itu ya. dan mungkin ada sedikit rasa bersalah seperti gitu bahasanya ya waktu itu orang tua, ada rasa bersalah kenapa anaknya nggak bisa menjalani mimpinya. Ya, ya itulah perjalanan hidup ya. Iya. Tapi insya Allah Iya. dengan doa support orang tua tadi pasti yang terbaik adanya. Iya. Artinya tidak ada yang disesali gitu Iya, ya. iya, Jadi iya. apapun yang terjadi ternyata membawa kita ke titik yang mungkin kita tidak pikirkan Iya. di masa lalu. Jadi ini sebuah, saya yakini bahwa apapun pencapaian kita hari ini itu pasti ada doa, ada sujud yang tidak putus dari orang tua kita. Betul. Ya. Tapi secara ini setelah berada di katakanlah kesuksesan ini, apa yang Bu Rini ya feedbackkan ke beliau-beliau ini? Iya. Mungkin Tentu mungkin ada harapan beliau yang dari Bu Rini yang akan Bu Rini kalau boleh tahu iya. apa? Membalas apapun pengorbanan orang tua tuh rasanya tidak mungkin. Pasti tidak bisa. Pasti tidak mungkin. Apapun yang kita lakukan pasti tidak akan mampu membayar segala usaha, kerja keras, air mata, doa yang diberikan orang tua untuk kita. Tapi dan mereka pun tidak meminta balasan apapun pasti dari kita. Orang tua pasti tidak pernah minta balasan. Tidak pernah meminta balasan, dan alhamdulillah kita punya orang tua yang tidak menjadikan anaknya juga sebagai investasi ya. Jadi tapi tentu turut sebagai berbangga, anak tapi Bu Rini kita, ada keinginan. tentu keinginan cuma bisa membahagiakan beliau-beliau ini di usianya yang sudah senja. Mungkin yang bisa kita lakukan mungkin mengajak jalan-jalan gitu ya, membahagiakan dan lain-lain. Kemudian mudah-mudahan bisa memberangkatkan beliau ibadah ke tanah suci dan lain-lain. Jadi ini upaya-upaya kita untuk bagian dari membahagiakan. Tapi sebenarnya tantangan kita kemudian sekarang adalah di waktu. Kebutuhan orang tua sebenarnya inginnya punya waktu yang banyak untuk dengan anak-anaknya ya, Bung Sekda. Jadi inilah yang juga saya upayakan untuk bisa terus punya waktu dengan orang tua. Mudah-mudahan. Dan itu bisa diwujudkan juga ya. Iya, dengan segala kesibukan ini masih sangat kurang. Belum mencapai ini, tapi kita berupaya terus untuk bisa punya waktu yang berkualitas lah dengan orang tua kita. Dan tentunya yang terakhir, mudah-mudahan bisa menjalankan tugas dengan baik,
dengan lurus, artinya bisa berbuat yang terbaik juga untuk masyarakat sekitar, dan tentunya apa yang kita lakukan bisa membanggakan kedua orang tua. Pasti itu akan membanggakan sekali, dan itu juga bentuk wujud dari bakti tadi, dari membahagiakan tadi kan. Ya. Selamat Bu ini, semoga tetap sehat selalu orang tua juga. Amin, salam dengan orang tua, mudah-mudahan beliau sehat-sehat selalu ya, tetap berbahagia ya, sukses untuk kedepannya ya, bersama keluarga juga tentu berbahagia dan sukses selalu. Amin, ya. Amin. Selamat sekali lagi Bu ini, selamat bertugas ya, salam untuk keluarga juga. Terima kasih. Demikian sahabat Cekda Podcast. Dialog kita asik sekali dengan Bu Rini Kurnia Solehat, seorang Kepala Dinas Porapar Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Jumpa lagi kita di sesi yang lebih asik adanya. Wassalam. Sejenak kita dialog asik